Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولا
ولم يكفروا وكان بين ذلك قواما. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melakukan rutinitas mingguan kita, yakni ibadah salat Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khotib menyampaikan sebut khotib pada siang berbahagia ini, khotib tak bosan-bosannya berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhususnya diri khotib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada siang berbahagia ini ialah hidup ekonomis dan tidak berlebihan. Jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa karunia Allah atas kita banyak sekali, tidak terhitung dan tidak terhingga. Di antara sumber kekayaan yang Allah bentangkan bagi kita di zaman ini banyak mengalir di tangan banyak orang. Kekayaan ini merupakan ujian dari Allah kepada hambanya. Harta juga penopang yang baik bagi pemiliknya dan penyebab utama kemajuan bangsa. Dengannya semua bangsa menjadi kuat, terhormat dalam pandangan bangsa lain. Jika suatu bangsa tidak memiliki harta, maka akan terhina. Cuma menjadi santapan bangsa yang lebih kuat, menjadi harta rampasan bagi penjajah dan orang-orang yang kecil. Karena pemikiran akurat menunjukkan bahwa sebuah kota yang maju berdiri di atas empat yang utama, yaitu ilmu, harta, peraturan, dan budi pekerti yang baik. Seperti bangsa yang tidak memiliki ilmu, harta, peraturan, dan budi pekerti yang baik akan tertimpa kesengsaraan, nasibnya semakin memburuk, kehinaan menjadi lambangnya. Oleh karena itu, Allah yang Maha Bijaksana sangat memperhatikan masalah penghematan, menganjurkan manusia untuk berhemat dan mencela pemborosan serta membina angan-angan para pemboros. Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Dan orang-orang apabila membelanjakan harta, mereka tidak perlu berlebihan dan tidak pula fikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara kalian. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Allah membolehkan bagi para hambanya makanan dan minuman yang halal, tetapi Ia melarang mereka untuk berlebihan dalam makanan dan minuman karena sangat berbahaya bagi akal dan agama. Dan kekenyangan yang berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan, juga menyebabkan malas bekerja dan mendorong untuk berbuat jahat. Sebab itulah hadis menyebutkan yang artinya, tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan badannya. Jika tidak mampu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dan Darimi. Sebagian ahli kedokteran mengatakan yang berkaitan dengan hadis ini, jika manusia melaksanakan prosedur dalam hadis ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pasti mereka akan selamat dari berbagai penyakit, sehingga apotek akan banyak yang tutup. Hal ini terlalu karena kekenyangan berdampak negatif pada tubuh, mengeraskan hati, menimbulkan kemarahan, mengikuti hawa nafsu, mengundang berbagai macam penyakit. Termasuk pemborosan yang tercela adalah berlebihan pada makanan yang enak-enak dan memberi diri kelezatan apapun yang ia minta. Dan Rasulullah telah mencela orang-orang mengikuti hawa nafsu. Termasuk pemborosan adalah bergelimang dalam kelezatan, berlebihan dalam memenuhi tuntunan hidup, banyak bersenang-senang, memakai pakaian dan kasut yang halus, kendaraan yang paling mewah masa kini. Ini semua termasuk pemborosan yang tercela. Allah sangat membenci perbuatan ini dan menerangkan dampak negatifnya serta mengabarkan bahwa para pemboros adalah musuh Allah dan para rasulnya.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan kami tidak mengutus pada suatu negeri seseorang pemberi peringatan, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Quran surat Saba ayat 3. Begitu juga Allah mengabarkan bahawa pemborosan adalah penyebab kebinasaan umat terdahulu, dan mengabarkan bahawa para pemboros berperan aktif menyebabkan kerusakan bumi ini dan melawan pembenahan. Allah juga mengatakan bahawa pemborosan penyebab masuknya seseorang dalam api neraka. Allah berfirman, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samum wa hamim wa zillim min yahmum la baridun wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sungguhnya mereka itu hidup bermewah-mewahan. Quran surah Al-Waqiah ayat 41-45. Yaitu dahulunya mereka di dunia hidup nikmat dan berlebihan memenuhi puasan diri mereka. Jamaah Jumat rahimahullah. Sungguhnya jika kenikmatan mengalir deras dan banyak di tangan orang yang kehidupannya lebih mengarah pada kemaksiatan, maka kenikmatan ini bukanlah tempat barunya. Contohnya, ia bertabiat jelek, mengingkari nikmat, sombong dan kejam. Nikmat ini bisa menjadi bencana baginya, penyebab kebejatannya dan tanggal untuk memperoleh syahwat yang haram dengan kekuasaan yang besar ini. Hingga ia menggunakannya untuk kemaksiatan, menentang hak Allah, tidak menghargai perintah Tuhannya. Kerana bila seseorang hambanya berlama-lama dalam kemaksiatan, ia akan malas dan lebih condong pada kesenangan semata. Bertakwalah kalian kepada Allah, berhematlah dalam duniawi kalian, dan hindarilah pemborosan. Aqulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.